Yang ada sekarang kan baru pertemuan elit. Namanya kerjasama partai politik itu kan ditandai dengan kesamaan terhadap platform, terhadap agenda yang akan diusung. Sekarang ini kan sifatnya masih cair, masih pada pertemuan-pertemuan elit, belum diformulasikan apa yang disebut sebagai kerjasama partai-partai besar. Sehingga tentu saja nanti setelah Lebaran itu momentum yang sangat baik untuk melakukan penjajakan terkait dengan kerjasama itu. Dan sebelumnya PDIP akan umumkan capres setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kan bisa jadi juga bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan apa sampai sebelum Oktober. Itu juga setelah Lebaran kan. Jadi menurut Anda apakah ini sinyal bahwa memang dalam waktu dekat PDIP akan mengumumkan capres sehingga kemudian lebih jelas apa yang saat ini seperti Gus Jazilul bilang bahwa punya kesamaan visi, terbuka untuk partai-partai lain, jadi lebih bisa kemudian solid dibanding dengan saat ini yang masih sangat cair, ada KKIR, KIB dan juga koalisi lain. Apakah ini menjadi sinyal bahwa ya bisa juga kompak gabung menjadi sebuah koalisi PDIP PKB atau PDIP dengan koalisi yang sudah ada saat ini? Kalau Gus Jazilul itu berarti di KKIR ya, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Begitukah Bang Rifki? Satu, kompak karena sama-sama baru habis buka puasa. Saya bahkan di Banjarmasin ini udah jelang sholat tarawih ini. Oh, lagi di Kalimantan ya? Yang kedua, karena apa yang dikatakan Pak Sekjen kami, Mas Hasto Kristianto, kita akan menyambut Idul Fitri. Idul Fitri itu bukan hanya momentum di kalangan umat Islam untuk merayakan hari rayanya setelah melaksanakan kewajiban puasa 1 bulan, tetapi menjadi kultur Indonesia untuk kita saling bersilaturahmi, membangun komunikasi yang baik, saling sowan antara satu dengan yang lain, termasuk saya kira antar elit politik yang ada di negara kita. Karena itu bagi PDI Perjuangan, Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini memiliki makna yang sangat spesial. Karena kami bukan hanya memaknainya sebagai sebuah Idul Fitri biasa, tetapi menjadi lebaran yang akan membangun konsolidasi politik di antara kita semua sebagai anak bangsa. Selama ini PDI Perjuangan selalu ditanya-tanya, bahkan didorong-dorong, setengah dipanas-panasin oleh media dan yang lain-lain, agar kemudian cepat-cepat menentukan sikap terkait dengan capres dan cawapres. Satu hal saya kira ingin kami pastikan bahwa apapun dinamika yang sekarang sedang terjadi, seluruh dinamika itu kami cermati dengan baik. Kami memantau dengan cukup seksama, secara diam-diam walaupun tidak terlalu terbuka kepada pers. Sebetulnya silaturahmi politik kami terus berjalan. Ibu Ketua Umum secara ofisial, secara resmi telah menunjuk Ketua DPP Partai Bidang Politik, Mbak Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI, untuk membangun silaturahmi. Dalam konteks PDI Perjuangan dan PKB, hampir tiap hari silaturahmi Mbak Puan dengan Gus Muhaimin Iskandar itu dilakukan. Jadi kenapa hari ini kami pakai peci sama-sama, silakan untuk menafsirkan sendiri kira-kira apa yang akan terjadi ba'dal Idul Fitri antara PDI Perjuangan dengan PKB, bahkan dengan partai-partai yang lain. Yang jelas platform politik kami adalah platform politik gotong royong, sebagaimana telah diajarkan dan dicontohkan oleh Bung Karno. Dan platform politik gotong royong itu membuktikan kepada kita semua, kita bisa bertahan bahkan membangun legacy dalam berbagai macam orde yang pernah kita hadapi. Bagi PDI Perjuangan, gotong royong partai politik, kerjasama partai politik, itu biasa sekali kami lakukan, bahkan merupakan sebuah keniscayaan, bukan hanya dalam konteks mengusung presiden wakil presiden, tapi juga dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Karena itu kami dulu dengan PKB pernah sedikit berbeda jalan. Lalu Ibu Ketua Umum bilang, Gus Imin kembalilah ke rumahnya,
kembali ke jalan yang benar bersama-sama gitu. Kemudian 10 tahun terakhir kita bersama-sama dan ternyata alhamdulillah nyaman. Saya meyakini dari lubuk hati yang paling dalam para elit ini memiliki kesamaan untuk kemudian membangun dan meneruskan legacy yang ada di 2024. Yang ada sekarang kan baru pertemuan elit. Namanya kerjasama partai politik itu kan ditandai dengan kesamaan terhadap platform, terhadap agenda yang akan diusung. Sekarang ini kan sifatnya masih cair, masih pada pertemuan-pertemuan elit, belum diformulasikan apa yang disebut sebagai kerjasama partai-partai besar. Sehingga tentu saja nanti setelah Lebaran itu momentum yang sangat baik untuk melakukan penjajakan terkait dengan kerjasama itu. Dan sebelumnya Ibu Mega juga sudah menugaskan Mbak Puan Maharani untuk melakukan komunikasi dengan Mas Adi, ini kan kita bicara malam ini karena ada pernyataan dari sekjennya Bang Rifki nih, Mas Hasto bilang bahwa ya nanti setelah Lebaran kita intensifkan komunikasi politik kita dan setelah Lebaran nanti diumumkan capres yang ditunggu-tunggu sama publik nih Mas Adi, yang kita obrolkan entah sudah berapa episode di obrolan malam kita bahas soal ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kalau sekarang kami tunjukkan di layar, kami tuliskan bahwa PDIP akan umumkan capres setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu kan bisa jadi juga bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli, bulan sampai sebelum Oktober. Itu juga setelah Lebaran kan. Jadi menurut Anda apakah ini sinyal bahwa memang dalam waktu dekat PDIP akan mengumumkan capres sehingga kemudian lebih jelas apa yang saat ini seperti Gus Jalil bilang bahwa punya kesamaan visi, terbuka untuk partai-partai lain, jadi lebih bisa kemudian solid dibanding dengan saat ini yang masih sangat cair, ada KKIR, KIB dan juga koalisi lain. Kalau kita mendengar asumsi-asumsi spekulatif sebelumnya, pengumuman soal siapa kandidat yang diusung oleh PDIP itu kan diumumkan tanggal 1 Juni. Itu kan jauh kita sudah mendengar itu. Tapi kan kalau kita melihat pergerakan politik belakangan ini, konstelasinya bergerak begitu cukup dinamis, publik juga berspekulasi, jangan-jangan sebelum Juni pun PDIP akan segera memutuskan soal sikap politiknya. Entah dengan siapa akan berkoalisi, ataupun dengan siapa capres yang nantinya akan diusung, atau siapa capres yang akan diusung. Karena kongsi-kongsi politik ini semakin mengeras. Misalnya poros perubahan, saya kira iman politiknya kok rasa-rasanya agak sulit untuk berubah, sampai hari ini minimal. Begitupun ketika ada wacana tentang koalisi besar, seakan-akan ini ya dengan atau tanpa PDIP sekalipun, Gus Jazil dan kawan-kawan oke gitu ya. PDIP bergabung oke, tidak bergabung pun juga oke. Dalam konteks itu, saya kira memang PDIP perlu untuk melakukan kalkulasi politik. Karena pertarungan di 2024 ini tidak ada petahana yang menjulang sendirian, tidak ada petahana yang tidak ada lawan tanding, dan lapangan pertempuran itu datar gitu ya. Dalam konteks itu, maka spekulasi-spekulasi belakangan bermunculan. Jangan-jangan memang PDIP akan segera mempercepat ya soal sikap politiknya, deklarasi capres, dan dengan siapa kira-kira akan berkoalisi. Karena kalau tidak dipercepat misalnya proses politiknya, tentu PDIP khawatir ya momentum politiknya akan lewat dan tergerus oleh manuver-manuver politik yang sudah dilakukan oleh poros-poros, yang sudah dilakukan oleh partai dan kandidat yang lainnya. Kalau misalnya kita mengacu pada angka-angka statistik yang belakangan begitu banyak dirilis oleh teman-teman lembaga survei misalnya, itu kan tentu jadi warning bagi teman-teman PDIP, terutama soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak terlampau mendukung soal timnas Israel untuk bertanding di Indonesia yang berujung pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah. Itu dalam banyak hal telah menggerus elektabilitas PDIP dan bahkan Mas Ganjar Pranowo ya. Sekecil dan sebesar apapun misalnya elektabilitas itu tergerus, tapi ini kan momentum politik yang tidak bisa disepelekan. Karena persoalan agresivitas, persoalan gerakan politik ini turun dan naik, tergantung bagaimana sikap dan resultante politik yang disampaikan oleh ke publik. Jadi kalau dalam konteks saat ini Mas Adi, jangan-jangan memang dipercepat. Ya, jadi Mas Adi menurut Anda dalam konteks saat ini, dalam titik saat ini PDIP berada, itu menguntungkan mana, lebih menguntungkan mana secara elektoral maksud saya,
mengumumkan lebih cepat dibanding dengan sebelum 1 Juni itu, kalau memang beredar kabar bahwa nanti pada 1 Juni akan diumumkan bakal capres dan siapa kawan koalisi PDIP, atau bagaimana menurut Anda? Apalagi ini kalau dilihat ada sebutkan tadi ya, KIB, KKIR ini juga kemudian melakukan berbagai kegiatan yang dipersepsikan ini juga akhirnya muncul wacana koalisi besar. Itu Mas Adi. Ya, saya kira kalau dipercepat, kalau kita melihat konteks hari ini jauh lebih baik bagi PDIP ya, karena PDIP bergabung dengan koalisi besar sekalipun belum tentu dalam tanda kutip quote unquote bisa mendominasi sikap politik secara umum. Pernyataan Golkar beberapa waktu yang lalu itu bagi saya bukan hal yang sepele ya. PDIP boleh bergabung tapi tidak boleh menguasai. Itu kan statement politik yang secara tidak langsung mereka ingin bilang ya, dengan tanpa PDIP sekalipun koalisi besar ini akan landing gitu ya, akan berjalan. Itu menjadi satu sinyal di 2024 sikap politik partai itu relatively agak independen, agak mandiri, dan dalam tanda kutip mutual understanding-nya memang harus dianggap setara, Christian. Tapi wallahu a'lam, tapi yang jelas PDIP ini kan partai pengalaman, menang pemilu 2 kali, pileg dan pilpres. Jangan manuver politik yang belakangan ini berkembang, elektabilitas PDIP misalnya sedikit terganggu, hanya dianggap sebatas angin lalu dan hanya sebatas gore-gore gitu ya. Jadi nggak penting bagi PDIP untuk segera memutuskan apakah habis putaran ini mau deklarasi ataupun tidak. Yang jelas Bang Rifki dan aktivis dan elit PDIP paham betul bagaimana anatomi kekuatan politik mereka itu digerakkan untuk memulai satu gerakan politik yang sebenarnya bisa membouncing ya, membalikkan momentum politik yang selama ini dimiliki oleh PDIP ya, yang selalu di atas. Karena kita melihat rilis survei per hari ini tentu sorry itu saya misalnya agak sedikit warning di mana elektabilitas PDIP sedikit terganggu lah dengan partai politik yang lain.